Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi kita kembali lagi di channel official Media Taufik. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Jadi kali ini saya bakalan menyampaikan tentang tugas kuliah saya. Yang pertama itu pengantar Enterprise Risk Management. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang apa itu risk management, dan terus saya bakal menjelaskan tentang contoh-contoh kasus yang saya dapat dari beberapa jurnal yang saya pelajari. Yang pertama itu pengantar Enterprise Risk Management. Objektif modul peserta mengerti konsep risiko ERM dan mampu menjelaskan benefit pengimplementasian ERM dalam mengendalikan objektif perusahaan. Ada 5 konsep yang bakalan saya menjelaskan di sini. Yang pertama itu konsep risiko dan ERM, benefit implementasi ERM, paradigma shift ERM, framework ERM, dan tahapan ERM maturity. Jadi risk and business balancing. No risk, no return, no return. Risiko harus jalan dengan return yang diperkirakan akan didapat. Kemudian yang ketiga ada risiko dapat dikelola dan dikurangi dampaknya bila terjadi masalah. Risk management. Kemudian definisi risiko. Definisi risiko ini banyak sekali ya teman-teman. The chance of something happening that will have an impact upon objectives. The possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Any event which is likely to adversely affect the ability of the organization of achieve the defined objectives. Kemudian ada konsep problems and risks. Yang ini terjadi saat ini akibat dari keputusan atau aktivitas yang lalu. Jadi risknya gimana teman-teman? Potensial atau problem yang dilakukan ini akibat dari keputusan atau aktivitas saat ini. Ini yang membedakan teman-teman. Yang ada terjadi antara problem di sini sama yang risk ini. Jadi kemudian kata kunci yang sering kita gunain dalam risk management adalah suatu proses, bukan suatu bagian atau divisi atau elemen dari perusahaan tersebut. Kemudian applied in strategy setting and across the enterprise. Proses risk management tersebut harus diaplikasikan pada setiap strategi di seluruh lapisan atau jajaran perusahaan. Kemudian ada penerapan proses risk management harus dapat mengidentifikasi setiap kemungkinan risiko yang akan terjadi. Keyword ERM. Terdapat satu proses risk management yang sama yang berlaku di seluruh perusahaan. Jadi ERM ini ada benar-benar ada satu yang benar-benar sama, dan itu bisa diterapin semua di setiap perusahaan kayak gitu. Kemudian terdapat bahasa atau definisi istilah risk management yang sama yang berlaku di seluruh perusahaan. Terdapat besar yang sama untuk mengukur tingkat risiko yang berlaku di seluruh perusahaan. Jadi ada tingkatannya, besar dan kecilnya kayak gitu. Kemudian terdapat batasan penerima suatu risiko yang sama yang berlaku di seluruh perusahaan. Framework ERM. Jadi framework ERM ini ada untuk modificationnya, ada kayak the organization strategic objectives, kemudian risk management, risk analysis, risk identification, risk description, risk estimation, risk evaluation, risk reporting, threats and opportunities, decision, risk treatment, residual, risk reporting, monitoring. Jadi di dalam yang modification ini tadi ada untuk formal auditnya ya. Kemudian risk management sangat terkait dengan tujuan perusahaan. Jadi risk management ini sangat terkait dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada risk management diterapkan pada semua tingkatan unit di suatu organisasi. Proses utama manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, assessment,
tingkat risiko, evaluasi penerimaan risiko, penyusunan kontrol, kemudian perlu adanya proses pengawasan terhadap implementasi kontrol yang dilaksanakan pada ARM. Driver implementasi ARM, 4 kondisi yang mendorong suatu perusahaan menerapkan ARM, yaitu corporate disasters, kemudian ada DI report, can trouble report, terus streetway report, industry intervention, regulatory action, kemudian ada best practice. Jadi apa sih benefit dari implementasi ARM? Benefit dari implementasi ARM itu banyak sekali ya. Dengan risk management, maka potensial risiko sudah teridentifikasi dan dikelola sebelum menjadi hal yang serius atau berdampak besar. Kemudian terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, metode komunikasi dan pelaporan yang lancar, serta mekanisme eskalasi permasalahan. Kemudian membantu proses pengambilan keputusan karena sudah memperhitungkan dampak suatu potensi kejadian atas keputusan yang akan diambil. Kemudian fungsi pengelolaan risk manajemennya. Terus ada lagi nih, untuk investor besar percaya bahwa perusahaan yang menerapkan ARM layak memiliki saham dengan harga premium. Contoh salah satunya itu GRCB International Third Party Security Review Questionnaire for company name, company confidential issue debt. Changing paradigma, yes. Untuk the changing ARM paradigma, ARM benefit, ini yang saya bilang tadi ya, kayak misalnya ada breaknya, ada kemudian di dalam suatu perusahaan ini kan, misalnya kayak kita di balapan itu ya, itu banyak sekali kita tuh kayak melihat orang-orangnya itu pakai pelindung di belakang ataupun helm yang tebal dan lain-lain. Itu termasuk juga ARM. Karena kenapa? Itu tuh juga menjadi identifikasi masalah ataupun resiko yang bakalan terjadi nanti ke depannya, kayak gitu ya. Kemudian ada public relation, compliance, protection, optimization, dan value creation. Jadi teman-teman, untuk yang di presentasi saya kali ini, sebenarnya kalau teman-teman lihat, saya kali ini sebenarnya membahas tentang permasalahan yang ada di Telkom. Karena kenapa saya bilang untuk di sini saya sendiri itu memakai logo Telkom. Jadi untuk saya membahas di jurnal itu ada beberapa risiko-risiko yang terjadi pada perusahaan Telkom. Salah satunya itu di bagian bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan misalnya di suatu daerah itu tidak mau untuk mengadakan tower ataupun di pemancar bagi mereka, kayak gitu. Jadi di mana ini membahas di sini. Untuk kelanjutan dari presentasi saya ini, teman-teman boleh lihat nanti, mungkin saya akan lebih membahas isi jurnal yang saya dapat ya teman-teman. Jadi jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman gak ketinggalan info dan pembelajaran dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.